Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya masih diberi kesehatan. Dan tentunya ini semua berkat doa dari teman-teman semua. Maka dari itu saya juga tidak lupa, insya Allah selalu mendoakan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana, baik yang menonton video ini ataupun tidak, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Yang belum mempunyai anak, mudah-mudahan cepat diberikan anak. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di suatu tempat. Mungkin saya akan menceritakan sedikit terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman, kemarin malam saya sudah berhasil menyembuhkan Ibu Nancy dari gangguan jiwanya. Namun yang tidak saya duga teman-teman, luar biasa sekali berkat mustika batu pelintang. Saya belum sampai ke rumahnya Ibu Nancy. Ibu Nancy sudah sembuh terlebih dahulu. Karena makhluk yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nancy ternyata sudah kabur terlebih dahulu. Ketika dia mengetahui bahwa saya akan datang membawa mustika batu pelintang, yaitu suatu keajaibannya teman-temannya. Ibaratnya mustikanya belum sampai tapi makhluknya sudah mengetahui dan takut, sehingga makhluknya lebih memilih kabur daripada berhadapan dengan saya yang memegang mustika batu pelintang. Dan mungkin teman-teman sudah menonton videonya seperti apa, jadi saya tidak mau menjelaskan panjang lebar. Pada intinya seperti itu. Dan di sini malam hari ini saya sedang mencari Nyi Poni atau sosok kuntilanak merah yang kemarin telah memasuki Ibu Nancy. Mungkin sebagian teman-teman akan ada yang berbicara atau berkomentar, untuk apa dicari, kan Ibu Nancy sudah sembuh. Ya benar, sebenarnya sih untuk apa juga saya mencari Nyi Poni. Tetapi saya khawatir Nyi Poni ini akan mencari manusia lain untuk dijadikan seperti Ibu Nancy. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi. Maka dari itu saya harus saya harus bisa bertemu dengan Nyi Poni atau sosok kuntilanak merah, agar saya puas dan agar saya bisa berbicara langsung dan memberitahu agar dia tidak lagi membuat ulah atau memasuki ke badan manusia selanjutnya. Karena sangat berbahaya akibatnya jika sosok Poni ini menguasai raga manusia teman-teman. Dan teman-teman juga pastinya tidak mau jadi korbannya, karena sudah diberitahu juga bahwa sosok Poni ini tidak hanya di sini, bisa saja di luaran sana. Nah, maka dari itu saya harus bisa mencari sampai ketemu dan meyakinkan diri saya bahwa sosok Poni ini tidak akan berbuat ulah lagi teman-teman. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena saya sudah mendapatkan informasi dari sahabat kami bahwasanya diduga sosok Poni ini ada di hutan ini, ada di sekitaran sini. Jadi mudah-mudahan malam hari ini dengan tekad saya mencari dia, saya bisa bertemu dengan dia dan menyelesaikan semua masalahnya sehingga saya bisa tenang. Kalau begini saya tidak tenang. Ibaratnya kan begini teman-teman ya, maling kalau kabur barangnya nggak dicuri, tenang-tenang saja. Tapi kalau malingnya nggak ketangkep kan, maling tersebut masih bisa mencuri di rumah-rumah lain. Jadi ya seperti itu.
malingnya harus ketangkep. Ini ibarat contohnya teman-teman. Ya sudah, astagfirullah. Saya akan mencoba melanjutkan perjalanan, dan sepertinya di tempat ini saya merasakan energi yang sangat kuat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Astagfirullahaladzim. Izin. Ini teman-teman ya, jikalau saya berjalan di tempat-tempat seperti ini, sebenarnya saya sangat takut teman-teman, karena yang saya takutkan ada ular di balik daun-daun jati kering ini. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba naik. Ada batu besar teman-teman di sana. Ternyata di tempat ini banyak batu-batu teman-teman. Bismillah. Nih begini teman-teman ya, kalau agak takut saya itu biasanya begini, saya santerin dulu, saya pastikan aman, saya baru berjalan teman-teman, daripada kaget. Oke teman-teman ya, tadi saya melihat ada makhluk di sini, namun ketika saya mendekat, dia langsung pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menarik sosok tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapapun engkau makhluk yang ada di sini, dan terkhusus engkau yang tadi sudah saya lihat di tempat ini, jika kau tidak mau keluar, maka silahkan masuklah ke jasad saya ini. Silahkan, jika jenengan mau berkomunikasi dengan saya, silahkan. Silakan, monggo. Siapapun engkau. Siapa dirimu? Siapa namamu? Dan ada tujuan apa kau mendatangi tempatku ini? Alhamdulillah. Terima kasih jenengan sudah sudi untuk masuk ke dalam jasad saya. Baik, perkenalkan, nama saya Yoga. Dan jika jenengan ingin tahu tujuan saya apa di sini, tujuan saya di sini sedang mencari makhluk yang bernama Nyi Poni dengan wujud kuntilanak merah. Apakah jenengan mengetahui atau tidak? Saya tidak tahu siapa Poni, dan saya tidak pernah melihat apa yang kau ucapkan tadi. Namun, saya hanya heran saja ketika dirimu datang ke tempat ini. Semua makhluk yang ada di sini, yang biasanya suka mengganggu, terutama jika ada manusia yang datang ke tempat ini, pasti mereka akan mengganggunya. Namun kenapa ketika dirimu yang datang ke tempat ini, mereka semua pergi? Mereka semua berlari ketakutan. Siapa sebenarnya dirimu ini? Mohon maaf, kenapa mereka ketakutan, berlarian ketakutan dengan kedatangan saya? Itu saya tidak tahu, mohon maaf. Dan saya juga dari tadi bingung sebenarnya, kenapa ketika saya datang ke sini, yang auranya sangat besar, energinya sangat besar, namun saya tidak melihat makhluk-makhluk yang jahat ada di tempat ini. Seperti tenang-tenang saja saya berjalan, seperti tidak ada yang mengganggu. Saya juga heran. Maka dari itu, saya ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Kenapa kedatanganmu membuat tempat ini menjadi sunyi? Kenapa para iblis, para siluman, para jin yang sangat keji, yang sangat jahat, mereka semua berlari ketakutan melihat dirimu datang ke tempat ini? Apakah kau membawa sesuatu? Atau memang dirimu sangat ditakuti oleh semua makhluk? Mohon maaf, jika saya ditakuti semua makhluk itu tidak. Tapi kalau jenengan bertanya apa yang saya bawa, ya saya membawa sesuatu. Saya membawa mustika batu pelintang, senjata milik Semar. Apa yang kau katakan? Mustika batu pelintang. Kau mendapatkan mustika batu pelintang. Kau memiliki mustika batu pelintang. Salam hormat dariku untuk engkau. Jika memang benar engkau memiliki mustika batu pelintang, sungguh suatu kehormatan bagi diriku, karena bisa masuk ke jasad sang pemilik mustika batu pelintang.
Maafkan diriku jika diriku lancang bersikap tidak sopan kepada engkau. Panjenengan jangan berlebihan seperti itu. Ya sudah, saya tidak mau bercerita banyak karena tujuan saya ke sini hanya mencari Nyi Poni. Jika jenengan memang tidak tahu ya tidak apa-apa. Mungkin jenengan sebaiknya keluar saja karena saya akan melanjutkan perjalanan ini. Apakah dirimu memerlukan bantuan? Jika engkau memerlukan bantuan, kami siap untuk membantumu mencari apa yang kau cari sampai ketemu. Apakah benar yang kau katakan? Jika memang benar, ya silakan saja. Jika jenengan mau ikut mencari, tolong carilah sampai ketemu. Nanti jika sudah ketemu, jenengan bisa melapor kepada saya. Saya juga mohon maaf mungkin jika saya lancang menyuruh jenengan seperti ini. Tetapi karena jenengan menawarkan ya, saya terima tawaran jenengan. Justru suatu kebanggaan untuk diriku jika diriku bisa menolong engkau. Baiklah, aku pamit dan aku akan segera melapor kepada dirimu jika kami berhasil mencari makhluk yang kau sebut tadi. Permisi. Astaga. Oke teman-teman ya, ternyata tadi makhluk hanya menyampaikan seperti itu. Cuman ya saya di sini jadi ingin mengatakan bahwa saya juga heran ini teman-teman ya, kenapa setiap saya datang ke suatu tempat mereka itu semua ketakutan dengan kedatangan saya. Ya bukan takut kepada saya sih teman-teman ya, namun mereka takut karena saya membawa mustika batu blintang. Jadi sungguh luar biasa mustika batu blintang ini ya, karena bisa membuat mereka makhluk yang jahat ketakutan seperti ini. Ya sudah teman-teman, saya mendapatkan bantuan tadi dari makhluk yang barusan masuk ke saya. Ya mudah-mudahan malam hari ini juga saya bisa menemukan si Poni teman-teman. Ya sudah. Assalamualaikum Eyang. Iya Yang, saya sedang mencari Poni, namun sampai sekarang saya belum menemukannya. Ya, karena saya mendapatkan kabar bahwasanya si Poni ini ada di tempat ini. Oh, nggih Yang. Oh, monggo jika jenengan mau menyampaikan sesuatu kepada cucu-cucu jenengan, nggih monggo, silahkan jenengan. Nggih. Bagaimana Yoga? Apakah sudah jelas? Ya, insya Allah Yang. Jenengan mau menyampaikan apa Yang? Ya nanti dulu. Ini kamu pindah dulu, jangan di sini.
cari tempat yang enak buat duduk, biar saya bisa duduk sambil merokok. Oh nggih ya nggih. Sini ya Yang. Aduh. Bentar Yang. Di sini bagaimana Yang? Ini apa ini? Yang kamu dudukin ini apa? Kayaknya lancip. Ini sakit ini di silit Yoga. Ini ini Yang tunggak jati Yang. Ya sudah. Bentar Yang, ini saya terangin Yang. Senternya Yang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Yang. Jenengan tadi mengatakan kepada saya, katanya ingin menyampaikan sesuatu kepada cucu-cucu jenengan. Maksudnya bagaimana Yang? Begini Yoga, sebelum saya ingin menyampaikan sesuatu kepada cucu-cucuku semua, saya ingin mengatakan tentang si Poni terlebih dahulu. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak perlu nyari-nyari si Poni lagi. Loh, kenapa Yang? Ya karena si Poni sudah sangat ketakutan. Poni sangat ketakutan karena mengetahui sedang dicari-cari oleh dirimu. Namun kamu tidak boleh sombong Yoga, karena si Poni ini ketakutan karena takut dengan mustika batu pelintang yang kamu bawa. Bukan takut sama kamu Yoga. Coba saja kamu tidak memiliki mustika batu pelintang, ya pasti kamu cepat ketemu dengan si Poni. Dan Poni pasti akan menyerang kamu. Makanya saya pengen nanya ke kamu. Selama kamu mencari Poni, apakah ada makhluk yang jahat mengganggu kamu atau menyerang dirimu? Tidak ada Yang. Ya jelas tidak ada. Mereka semua ketakutan melihat mustika batu pelintang yang kamu bawa. Jangan salah kamu Yoga. Mustika batu pelintang ini bukan mustika batu pelintang biasa. Jika saya ingin menceritakan sejarahnya, itu akan sangat terlalu panjang. Dan saya juga tidak mau menceritakan ini karena takutnya nanti siapapun yang memiliki menjadi sombong. Biar saya saja yang tahu dan kamu pun tidak perlu tahu Yoga. Nggih Yang, saya sih ngikut saja, nurut saja. Jadi begitu. Makhluk-makhluk yang jahat di tempat-tempat yang kamu sudah lalui, itu semua berlari ketakutan karena melihat pancaran sinar putih yang memancar dari tubuh kamu. Karena kamu membawa mustika batu pelintang. Mungkin jika manusia-manusia yang mempunyai kelebihan, mereka pun pasti bisa melihat hal itu Yoga. Saya yakin
Jadi, hanya itu yang ingin saya katakan. Bahwasanya kamu tidak perlu lagi mencari-cari si poni. Inilah yang dinamakan segala masalah tidak boleh kita hadapi dengan kekerasan, tapi kita hadapi dengan keikhlasan. Karena kamu ikhlas menjalankan semua ini, jadi ini bonusnya. Kamu tidak perlu repot-repot mencari poni. Poni sudah ketakutan. Tapi mohon maaf yang nanti dia ketakutan, tapi kan dia adalah makhluk yang jahat. Apa nanti tidak berulah di tempat lain atau membahayakan yang lain? Tenang saja. Itu urusan saya. Kamu tidak perlu memikirkan itu. Kamu percaya saja bahwa segala sesuatu masalah akan berakhir dengan kebahagiaan apabila kamu bisa sabar dan ikhlas. Untuk apa, Yoga? Untuk menghadapinya, Yoga. Oh, nggih. Yaitu, ini bonus dari Gusti Allah untuk kamu. Kamu tidak perlu lagi mencari poni. Itu saja yang ingin saya katakan, Yoga. Dan ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada cucu-cucu saya semua ini. Terutama ini yang sering melihat kamu. Ya, monggo kalau jenengan mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua ini yang nonton atau cucu-cucu jenengan, monggo yang. Baiklah, Yoga. Tadi yang sudah saya katakan, bahwasanya segala masalah tidak boleh kita hadapi dengan kekerasan, tapi harus kita hadapi dengan keikhlasan. Percaya bahwa segala masalah akan berakhir dengan kebahagiaan apabila kita sabar dan ikhlas menghadapinya. Jadi begini, buat kalian semua cucu-cucuku. Ikhlas menerima kesalahan. Belajar dari setiap kesalahan. Karena itulah yang akan menjadikan kalian lebih kuat, lebih tegar dalam menjalani kehidupan. Saya sudah sering mengatakan tentang ikhlas, sabar, sedekah. Namun sepertinya cucu-cucu saya ini masih banyak belum yang paham, Yoga. Termasuk kamu juga harus tetap mau mendengarkan. Belajarlah ikhlas pada hal-hal yang sangat kecil. Maka nanti kamu akan terbiasa ikhlas saat melakukan hal-hal yang besar, Yoga. Dan lakukanlah satu kali hal besar dengan ikhlas, sehingga kamu akan ikhlas saat melakukan hal yang kecil. Ini sangat berbahaya, Yoga. Ini jika dibolak-balik ini sama saja. Biasanya ada orang yang ikhlas ketika menghadapi yang besar, ketika dikasih yang kecil mereka tidak ikhlas atau meremehkan. Begitu. Pokoknya kamu ini tenang saja. Kalian semua ini tenang saja. Karena Allah itu sudah menjanjikan. Orang yang selalu sabar dan ikhlas, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Itu sudah pasti. Orang-orang yang sabar itu bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Pasti pernah marah. Mereka itu hanya sebagian orang yang masih bisa tetap diam saat menjalankan masalah, menghadapi masalah, atau melihat masalah. Dan perlu kamu ketahui juga, kalian semua ini,
dengarkan. Ikhlas itu bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tetapi bisa merelakan sesuatu dengan senyuman. Ya tidak menutupi jika ditinggal mati sama saudaranya, tidak menutupi pasti kalian akan meneteskan air mata. Tidak mungkin bisa merelakan sesuatu, atau tidak mungkin kalian bisa merelakan saudara kalian dengan senyuman. Itu sepertinya tidak mungkin. Tetapi jika kalian bisa melakukannya, yaitulah yang namanya ikhlas yang sejati, yoga. Memang benar, semua orang mungkin sudah tahu, yoga. Setiap musibah itu mengandung permata yang berharga. Tapi hanya orang-orang yang bersabarlah yang berhak mendapatkannya. Dan kembali lagi, ikhlas itu bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tapi bisa merelakan dengan senyuman. Itu betul atau tidak, yoga? Betul, yang betul. Insya Allah. Lalu gimana lagi, yang? Yaitu kesabaran itu tidak berarti diam, tidak berarti tak bergerak saat ditimpa musibah. Tapi sabar adalah ya mencari kebaikan saat musibah datang. Jangan mentang-mentang sabar tapi diam saja. Sabar, diam, itu tidak. Tapi bergerak, mencari kebaikan saat musibah datang. Yoga, bukankah kalian ini semua sudah tahu bahwa sabar dan ikhlas adalah kunci sukses menjalani segala cobaan yang Tuhan beri agar hati dan keyakinan kita tetap kuat bertahan. Bukankah kalian sudah yakin? Kamu yakin atau tidak, yoga? Yakin, yang. Namun kenapa? Sudah jelas-jelas yakin. Namun kenapa tidak semua orang bisa menjalaninya? Ya itulah yang namanya godaan setan. Memang tidak mudah, tapi itu harus belajar untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Paham apa tidak kamu, yoga? Jangan lagak logok nanti nggak paham. Jadi kita harus belajar menerima arti kehilangan. Seperti tadi, misalkan saudara kalian ada yang meninggal, ya harus belajar menerima arti kehilangan. Nah, jika kalian dijanjikan sesuatu sama orang, tapi orang tersebut tidak menepati janjinya, ya kalian berarti sedang belajar untuk menerima arti penantian. Terutama ini orang-orang yang mau menikah ini biasanya kan begitu. Penuh dengan penantian. Dan kamu harus benar-benar mengingat ini, yoga. Kalian juga ini semua. Sabar dan ikhlas itu bisa menjadikan kamu seseorang yang mulia dan terhormat di dunia. Sekalipun kamu bukan apa-apa. Sekalipun kamu ini orang miskin, sekalipun kamu ini orang yang mempunyai banyak penyakit, tetapi jika kalian mau sabar dan ikhlas, kalian akan terlihat sebagai orang yang mulia dan terhormat. Orang yang mudah menyerah itu orang yang jauh dari kesuksesan, yoga. Jadi seperti itu. Dan hati ini bisa dikatakan baik bila sudah diisi dengan takwa
takwa dan tawakal, tauhid dan ikhlas dalam semua amalan. Paham apa tidak kamu? Insya Allah paham yang. Jadi saya memberikan mustika batu blintang ini untuk kalian-kalian yang mampu memaharkan. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya. Yang penting sabar dan ikhlas. Ikhlas ketika memahar, sabar ketika menunggu manfaatnya. Ini kan namanya ikhtiar yoga. Kalian dengarkan. Apakah kalian tahu arti dari ikhtiar? Tahu apa tidak? Sebenarnya ikhtiar ini memiliki pengertian usaha yang bersifat sungguh-sungguh dari seorang hamba untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya dari Gusti Allah yoga. Jadi seperti itu. Ikhtiar itu menginginkan sesuatu namun dengan sungguh-sungguh. Berdoalah kepada Sang Pencipta. Dan asal kalian ketahui cucu-cucuku semua, bahwa jika kalian berikhtiar itu memiliki manfaat. Itu sangat positif bagi orang-orang muslim. Mungkin juga bagi orang yang non-muslim. Karena jika berikhtiar biasanya menjadi pribadi yang mandiri, sebab tidak bergantung kepada orang lain dan lebih senang berusaha dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu menghargai usaha. Dengan kita berikhtiar, kita juga lebih mudah dalam menghargai usaha sendiri. Lalu mendapatkan rezeki. Nabi Muhammad SAW melalui sebuah hadis juga memberikan perumpamaan bagi orang yang berikhtiar dan berdoa kemudian bertawakal. Begini bunyinya yoga. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Dan yakin bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Begitu. Dan cara-cara berikhtiar ini seperti ini yoga. Memulailah dengan mengucapkan Bismillah. Dan yakin bahwa usaha yang dikerjakan adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Sehingga hasil dari ikhtiar tersebut akan halal dan berkah. Melakukan ikhtiar dengan sepenuh hati agar dilaksanakan dengan menyenangkan, menggembirakan. Lalu juga harus dengan ikhlas sehingga apa yang diusahakan terasa lebih ringan. Dan menggunakan waktu sebaik-baiknya saat berikhtiar, tidak menunda-nunda usaha.
harus berkomitmen. Saat melakukan ikhtiar harus disiplin. Jadi seperti itu Yoga. Dan yang terakhir, melakukan ikhtiar yang dibarengi dengan doa kepada Gusti Allah. Paham kamu Yoga? Ya insya Allah paham Yang. Insya Allah paham. Lalu monggo Yang dilanjutkan. Itu saja dulu. Jika apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian dengarkan, bisa kalian terapkan, insya Allah ini bisa merubah hidup kalian. Dan saya hanya ingin berpesan buat kalian semua, para cucu-cucuku yang sudah memiliki mustika batu belintang, tunggu saja. Insya Allah suatu saat nanti kalian akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Insya Allah, jika tidak kalian yang merasakan manfaatnya, mungkin anak dan keturunan kalianlah yang akan mendapatkan manfaatnya. Ya sudah, Yoga, kamu jaga diri baik-baik. Kamu masih dibutuhkan oleh orang-orang lain. Orang lain masih membutuhkan dirimu. Kamu harus sehat, kamu harus kuat. Berjuang melawan kejahatan, melawan kezaliman. Dan saya akan selalu membantumu Yoga. Ya sudah Yoga. Saya ngomong seperti ini jadi lupa tidak minta rokok ke kamu. Sebelum saya pergi, kamu nyalakan rokok dulu. Biar saya bisa merokok. Yang. Bentar Yang. Nah, seharusnya itu dari tadi Yoga. Jadi ketika saya berbicara sambil ngerokok, itu mungkin akan lebih panjang. Namun karena tadi kamu gak menawarkan rokok kepada saya, jadi ya hanya itu saja dulu yang saya ingin sampaikan. Yang terpenting, cucu-cucuku ini semua mendengarkan dan menerapkan. Yang. Ya sudah. Nih saya 3 isepan lagi saya pergi Yoga. Nggih, mau dihabisin dulu juga nggak apa-apa Yang. Kamu punya uang apa tidak buat beli rokok? Ya punya Yang, insya Allah masih punya Yang buat beli rokok. Ya nanti takutnya kamu di belakang gara-gara yang Basuki rokoknya jadi boros. Enggak Yang, enggak lah. Kan sama saja, yang merokok saya juga ikut merasakan ini Yang. Ya sudah. Nah ini, kamu lanjutkan ini rokoknya, jangan dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, astagfirullahaladzim. Aduh.
Masya Allah, teman-teman, kita baru saja mendengarkan penyampaian dari Eyang Basuki yang mungkin menurut saya ini sangat luar biasa ya. Ya walaupun mungkin kata-kata semacam ini mungkin teman-teman di sana sudah pernah mendengarnya, namun bagi saya ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Jadi teman-teman juga tadi sudah mendengarkannya. Jadi ya terserah teman-teman semua ya mau bagaimana ke depannya. Ya mungkin hanya itu saja teman-teman dari saya, karena tujuan saya di sini hanya ingin mencari poni, namun poninya sudah tidak perlu dicari. Katanya ini hadiah buat saya karena saya sabar dan ikhlas. Jadi dikasih bonus, tidak perlu nyari-nyari poni lagi, poni sudah ada yang ngurus begitu teman-teman. Ya sudah, mungkin cukup sekian. Mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.